Media sosial selalu punya cara yang bikin kita ketagihan untuk nyobain fiturnya. Salah satunya fitur filter kecantikan. Nah, filter kecantikan ini bahkan sering jadi patokan untuk body image ideal, sekaligus menyembunyikan ketidaksempurnaan fisik. Saya Aurelia Gracia. Dalam series ini, saya akan menelusuri lebih jauh tentang bagaimana teknologi mempengaruhi body image kita. Filter, fitur yang memanfaatkan teknologi augmented reality ini awalnya dipopulerkan Snapchat. Instagram kemudian menyadurnya dan sekarang jadi bagian dari keseharian kita. Yang bukan rahasia umum, filter-filter yang populer ini yang mengubah bentuk wajah kita. Kayak mencerahkan kulit wajah, menghaluskan garis wajah, bikin pipi lebih tirus, sampai mengubah bentuk mata jadi fox eye mirip Bella Hadid. Selain filter, ada juga nih aplikasi kayak Facetune yang bisa mengubah fitur wajah kita secara instan. Misalnya memutihkan gigi, mengecilkan hidung, dan mencerahkan warna kulit. Beberapa orang bahkan nggak percaya diri loh kalau mengunggah foto atau video mereka tanpa diedit atau pakai filter. Hal ini dibuktikan lewat survei Magdalene pada Juni lalu. 18,8% responden mengaku nggak percaya diri kalau tampil di media sosial tanpa filter kecantikan. Artinya, persepsi tentang body image yang ideal masih menyesuaikan standar kecantikan itu sendiri. Salah satunya Sri Kandi, seorang generasi Z asal Jawa Barat yang meyakininya. Jujur aku gimana ya, remaja insecure gitu ngelihat muka temen-temen aku pada mulus, jadi itu aku biasanya pakai filter kecantikan yang kayak ada di Instagram Snapchat gitu, biasanya yang ngasih efek mulus gitu. Jadi dengan aku pakai beauty filter itu tuh biar ningkatin kepercayaan diri, walaupun aku itu tahu kalau itu efeknya tuh buruk gitu, jadi kita nggak percaya diri gitu. Walaupun sebagian orang kayak Sri Kandi merasa filter kecantikan itu bikin mereka pede, tapi ternyata ada juga yang merasa nggak jadi dirinya sendiri. Berarti kalau misalnya orang itu pakai filter biar percaya diri, Kevin pakai filter kecantikan itu malah bikin nggak pede. Iya. Tapi sering juga gitu nggak sih, Vin? Pernah nyoba kayak langsung misalnya kayak langsung bad word kayak anjing kayak gitu, misalnya sorry kayak gitu, kayak sekaget tuh karena kayak gue nggak secakep itu deh, maksudnya kayak udah biasa aja gitu, kayak I am me yang nggak perlu diganti segitunya gitu, sampai setirus itu enggak sih gitu, meskipun pengen gitu. Filter-filter tentu nggak datang dari ruang hampa. Saya penasaran nih dengan ide atau inspirasi apa yang ada di kepala para kreatornya. Saya sempat menginterview salah satu pembuat filter. Imam adalah kreator asal Boyolali yang menekuni industri ini sejak 2020. Filter bikinannya bahkan sering dipakai seleb. Kenapa sih memilih filter beauty? Karena market sebenarnya kan. Gak bisa dipungkiri di Indonesia itu beauty standar kalau putih itu cantik itu sangat diagung-agungkan. Kalau Instagram itu yang penting gimana caranya laku putih disukain banyak orang, gimana caranya viral dan menghasilkan. Nah, cuman kalau di TikTok itu pernah aku ada pengalaman. Aku dapat teguran dari TikTok. Tolong jangan bikin filter yang merubah skin tone orang gitu loh. Ya boleh bikin filter preset, cuman jangan yang terlalu over digituin kan. Atau kalau enggak nanti aksesmu bakal kita take down. Aku sampai di DM kayak gitu kan. Ternyata TikTok membuat kebijakan itu karena filter kecantikan bisa menyebabkan dismorfia tubuh. Sebuah gangguan kesehatan mental berupa cemas berlebihan yang muncul karena merasa ada yang salah dengan penampilan fisiknya secara terus-menerus. Fenomena ini juga dikenal sebagai Snapchat dysmorphia atau selfie dysmorphia. Nah, istilah itu dipatenkan oleh Dr. Tijon Esho.
Dia adalah dokter bedah estetika yang banyak pasiennya ingin dioperasi plastik sesuai dengan foto mereka saat menggunakan filter Snapchat. Menanggapi fenomena ini, pada 2019 lalu Instagram pernah melarang kreator yang bikin filter rekonstruksi wajah. Pertanyaannya sekarang, filter kecantikan itu harmful nggak ya? Bisa harmful ketika mereka memang udah menentukan standar bahwa beauty filter yang mereka pakai itu harus jadi real face-nya mereka sih. Tapi kalau untuk sekedar tadi kayak untuk kelihatan lebih fresh atau kelihatan lebih segar, mungkin yang kayak bangun tidur pengen selfie gitu kali ya, itu nggak akan terlalu harmful. Jadi kembali lagi ke orangnya gitu, karena sesuatu yang buat aku kalau berlebihan dipakainya ya akan efeknya juga harmful. Tapi kalau pas-pas aja ya mungkin akan lebih aman sih. Balik lagi ke orangnya. Tergantung dari bagaimana orang memaknai sesuatu gitu ya. Tapi beauty filter ini tanpa disadari lama-kelamaan kan menjadi suatu hal yang sering dipakai gitu, dan kesannya kayak, aduh kalau misalkan aku nggak pakai beauty filter tuh mungkin aku jadi kelihatan kurang. Ada kata kurang di sini. Tapi kalau beauty filter ini dipakai terus-menerus dan merasa bahwa itu adalah bagian dari diriku dan aku tidak bisa lepas, aku tidak bisa memposting apabila aku tidak memakai beauty filter, itu yang menjadi bahaya. Selain filter kecantikan di media sosial, ada juga beberapa aplikasi lainnya yang bisa mengubah bentuk wajah kita secara instan. Misalnya Meitu, UK Makeup, Facetune 2, dan FaceApp. Meskipun di Indonesia nggak jadi tren, ada loh sejumlah orang yang pengen mengubah bentuk wajah mereka kayak penampilannya waktu pakai aplikasi FaceApp. Jadi waktu FaceApp baru keluar, kira-kira itu 2 tahun yang lalu ya? Baru heboh gitu. Itu sempat banyak yang, ini gimana ya dok cara bikin aku jadi seperti yang FaceApp-ku ini gitu. Kata dokter Supit, tidak semua permintaan pasien bisa diwujudkan. Karena teknologi menghaluskan wajah di aplikasi berbeda dengan cara bedah estetika. Jadi biasanya kita pakai botox, filler, benang, lebih biru sedikit. Namun, selain filter kecantikan, ada faktor lain di media sosial yang berpengaruh terhadap body image, yaitu citra public figure. Brown dan Tigeman menjelaskan, perempuan cenderung membandingkan penampilan mereka dengan selebritis, sampai merasa nggak puas dengan bentuk tubuhnya. Kalau dari barat ada The Kardashians. Mereka dikenal sangat influential terhadap standar kecantikan. Kira-kira seberapa banyak yang terinspirasi oleh mereka? Jadi pasien suka minta, gimana ya dok supaya jadi kayak gini berubahnya? Saya akan bilang, tapi problemnya satu, modal hidungnya beda. Bisakah kita capai hidung seperti ini menjadi hidung The Kardashians gitu. Jadi memang ada kesulitan tersendiri kalau untuk kami praktisi estetik, bedah ataupun non bedah, ekspektasi pasien itu jadi dalam tanda petik menggampangkan. Nah, media personality kayak The Kardashians ini yang juga bikin bedah estetika dianggap sebagai sesuatu yang normal. Karena kalau kita ngobrol dengan orang tua tentang bedah estetika, mungkin mereka akan menganggap pilihan itu sebagai rasa nggak bersyukur atau merusak ciptaan Tuhan. Tapi belakangan ini memang nggak sedikit yang menilai kalau mengubah bentuk tubuh adalah hak setiap individu untuk meningkatkan kepercayaan diri, jadi lebih happy, dan puas dengan bentuk tubuhnya. Kira-kira ada faktor lain nggak ya selain The Kardashians? Satu faktor paling kuatnya K-pop. K-pop menjadi terkenal, semua penggemarnya itu terus ngikutin nih ceritanya K-pop. Terus wah di Korea itu semua orang operasi. Dan pada muda-muda kan artis K-pop itu. Jadi yang kayak, wah ya juga ya, kenapa tidak kalau kita bisa cakep dari muda, meskipun lahirnya tidak cakep dari sananya. Gitu. Beberapa waktu lalu, saya ngobrol dengan Augri, seorang pengusaha berusia 51 tahun yang pernah melakukan prosedur kecantikan. Kata dokternya, Augri termasuk terlambat untuk melakukan botox. Soalnya, sekarang prosedur itu banyak dilakukan sama mereka yang usianya baru 20-an. Tapi, itu nggak mengurungkan niat Augri untuk melakukan prosedur kecantikan. Aku pernah botox kira-kira ya tahun lalu gitu.
Tapi hasil botoxnya aku nggak terlalu suka karena mukaku jadi kayak naik-naik gitu. Mungkin salah tempatnya kali ya. Tapi saya nggak kapok, saya akan mencoba untuk botox lagi. Sebagian orang kan masih memandang miring soal bedah dan prosedur kecantikan. Katanya sama aja kayak mengubah ciptaan Tuhan. Nah, kalau pendapat Kak Augri sendiri gimana sih soal hal ini? Biarin aja. Aku nggak terlalu mau pikirin pendapat-pendapat itu, kan aku mau begitu buat diriku sendiri kan, supaya aku merasa jadi lebih cantik atau lebih percaya diri gitu. Jadi biar aja mereka kalau punya pikiran negatif ya nggak apa-apa lah, selama saya nggak minta uang sama mereka, biarin aja. Pada 2019, penelitian di Amerika Serikat menunjukkan kalau generasi baby boomers melakukan bedah estetika setelah mereka bercerai. Alasannya, karena mereka ingin penampilannya menarik untuk bisa kembali berkencan. Di Indonesia, dari survei Magdalene, usia pengguna skincare malah semakin muda. Ada responden yang mengaku sudah mulai memakai skincare dan produk perawatan tubuh sejak umur 13. Saya juga ngobrol dengan Kartika Yahya, seorang musisi dan aktivis yang vokal tentang isu body positivisme. Jujur di aku sendiri, itu masih sangat susah aku telen bahwa seseorang bisa kok melakukan operasi plastik, cosmetic surgery, filler, dan lain-lain atas pilihannya dia dan dengan kesadaran penuh with all the empowerment that she has. Itu gue masih susah nelennya, karena generasional, aku di generasi yang masih belum bisa nerima ini gitu ya. Tetapi mungkin di generasi yang berikutnya, mereka bisa meyakinkan aku bahwa kita melakukan pilihan ini dengan kesadaran penuh, dan ini adalah sesuatu yang sangat empower me gitu. Tika percaya bahwa mencintai tubuh adalah persoalan yang terjadi di ruang yang sangat personal. Instead of judging the person, kembali lagi ke kita lihat siapa yang bisa kita runut, dari mana kita bisa runut balik permasalahannya, kenapa orang membuat keputusan-keputusan tersebut. Jadi, sebenarnya nggak ada salahnya kalau menurut kamu, melakukan bedah estetika ataupun menggunakan filter kecantikan adalah upaya untuk mencapai body image yang diinginkan. Setiap orang punya dismorfia tubuh. Mungkin levelnya aja yang berbeda. Saya punya beberapa bekas jerawat, garis rambut yang kentara, dan garis halus yang kelihatan di bawah mata. Dan industri kecantikan mungkin punya semua jawaban untuk itu. Industri yang tumbuh dari proses memupuk insecurity kita. Tapi, harus ada yang berubah dengan cara kita melihat tubuh. Ketika kita melihat ini sebagai satu-satunya rumah kita, ya akhirnya the things that you do for your body is based on love. Bukan karena benci atau merasa ada yang salah gitu kan dengan tubuh kita ini gitu. Saya setuju dengan Tika. Society kita selalu punya standar beauty yang ada kaitannya dengan sistem kekuasaan dan kultur kita. Ada kaitannya dengan gagasan tentang ras dan juga kelas. Bahkan, teknologi bisa jadi salah satu alat yang melanggengkannya. Jadi, cantik harusnya tentang bagaimana kita mencintai tubuh kita, bukan malah mencari-cari kekurangannya.